Pemirsa, puncak ibadah haji 1445 Hijriah mulai hari ini. Jemaah yang berasal dari berbagai belahan dunia wukuf di Arafah. Jemaah haji dari seluruh dunia hari ini menjalani salah satu rangkaian puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah. Sedikitnya 1,5 juta umat Islam akan berkumpul di Arafah. Sementara itu, seluruh jemaah haji dari Indonesia sudah berangkat menuju Padang Arafah. Selama di Arafah, mereka menempati 1.169 tenda yang telah disiapkan. Jemaah pertama yang tiba di Arafah adalah kloter 40 embarkasi Jakarta Bekasi, asal Karawang dan Depok. Hari ini adalah puncak dari ibadah haji. Sekitar 1,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di Arafah. Dan setidaknya sekitar 241.000 jamaah dari Indonesia mulai menjalankan ibadah haji di Arafah. Seperti bisa kita lihat di belakang saya, tampak ribuan atau bahkan jutaan umat Islam dari seluruh dunia tengah berkumpul di Arafah dan akan menjalankan puncak haji. Seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Arafah sudah dicek kesehatannya. Selama wukuf di Arafah, tim kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia, Pos Arafah akan terus memantau kesehatan jemaah. Hingga 14 Juni 2024, ada 182 jemaah haji Indonesia yang masih sakit. Rencananya mereka akan disafari wukufkan menggunakan ambulans. Sementara nantinya khutbah wukuf akan dipimpin oleh Syekh Maher Al-Muaikli. Khutbah ini juga akan diterjemahkan ke dalam 20 bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dari Arafah, Arab Saudi, Hana Fauzi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menyaksikan situasi terkini dari pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah, Arab Saudi. Lantunan bacaan talbiyah menggema di Padang Arafah, Arab Saudi. Lebih dari 1,5 juta umat muslim yang berasal dari berbagai penjuru dunia hari ini berkumpul di Padang Arafah. Mereka menunaikan salah satu rukun ibadah haji, yaitu prosesi ibadah wukuf di Padang Arafah. Mereka mengenakan pakaian ihram berwarna putih yang melambangkan kesetaraan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pemirsa, ada 1.169 tenda yang disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia bagi jemaah haji Indonesia yang melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Adapun sebanyak 482 jemaah haji Indonesia melaksanakan safari wukuf, yakni jemaah yang dalam kondisi sakit, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Mereka diantarkan dengan menggunakan mobil ambulans dan dibantu oleh para petugas haji maupun petugas medis untuk menunaikan ibadah wukuf. Karena ibadah wukuf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib untuk ditunaikan apapun kondisi jemaah haji di sana. Sementara itu, pemirsa, dalam khutbah wukuf pada hari ini bertema Islam dalam toleransi beragama, modern, dan perdamaian. Khutbah wukuf pada hari ini disampaikan oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Maher Al-Muaikli. Dan tadi Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas juga sudah berada di sana dan sempat menyampaikan pidatonya di hadapan jemaah haji Indonesia.
Pemirsa, ibadah wukuf di Arafah ini dimulai sejak tergelincir matahari atau pada waktu zuhur hingga sampai matahari terbenam. Adapun kondisi cuaca atau suhu di sana saat ini berkisar antara 40 hingga 45 derajat Celcius. Mengingat dengan panasnya cuaca di sana, para jemaah haji ini diimbau untuk rutin mengonsumsi air putih, kemudian juga menggunakan payung dan juga tabir surya. Ya, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Padang Arafah. Mereka berdoa, berzikir, beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berintrospeksi diri. Kemudian pemirsa, usai ibadah wukuf ini dilaksanakan, yakni jika sudah terbenam matahari di sana, para jemaah haji akan berangsur meninggalkan Padang Arafah dan bergerak menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit di Musdalifah atau menginap di sana. Sementara untuk jemaah haji lansia, disabilitas atau pengguna kursi roda dan juga jemaah haji yang dalam kondisi sakit bisa mengikuti skema murur ke Mina atau hanya melintas saja di Musdalifah kemudian langsung menuju ke Mina. Dan nanti di Musdalifah, pemirsa, para jemaah haji ini juga disunahkan untuk mengambil 7 butir batu kerikil untuk nantinya digunakan saat melempar jumroh akobah di keesokan harinya di Jamarot. Dan pemirsa, ibadah wukuf masih berlangsung mengingat perbedaan waktu antara Jakarta dengan Arab Saudi ini adalah 4 jam. Dan ibadah wukuf di Arafah akan berakhir saat waktu terbenam matahari atau waktu maghrib di sana. Sementara itu pemirsa, ada 241.000 jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Mereka sudah berada di Padang Arafah seluruhnya untuk menunaikan ibadah wukuf yang merupakan salah satu rukun haji yang tentunya wajib untuk dilaksanakan. Adapun bagi jemaah haji lansia, disabilitas maupun dalam kondisi sakit mengikuti safari wukuf, ada sekitar 482 jemaah haji Indonesia yang mengikuti safari wukuf, yakni dengan dibantu oleh petugas haji maupun tenaga kesehatan di sana. Ada yang menaiki mobil ambulans untuk bisa tetap berada di Padang Arafah dan menunaikan ibadah wukuf. Ya, ada 1.169 tenda yang disediakan oleh pemerintah Indonesia bagi seluruh jemaah haji Indonesia di sana. Tadi Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Qoumas juga sudah turun langsung untuk mengecek kondisi tenda-tenda di sana yang dipastikan dalam kondisi baik. Menteri Agama juga mengapresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang sudah dengan sigap membantu para jemaah haji di sana selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Sesuai dengan tema haji tahun ini, yakni haji ramah lansia dan disabilitas.
لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. Adapun pemirsa, untuk kondisi cuaca di sana, ini suhu di sana mencapai 40 hingga 48 derajat Celcius. Tentu bagi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa dengan kondisi cuaca yang panas, diimbau untuk rutin mengonsumsi air putih, kemudian menggunakan penutup kepala atau payung, dan tetap menjaga kesehatan. Sejumlah tenaga medis juga disediakan di sana yang akan secara sigap memberikan bantuan atau pertolongan kepada jemaah haji yang sakit atau kurang sehat selama menunaikan wukuf di Arafah. Dan untuk membahas mengenai ibadah wukuf di Arafah, kami sudah tersambung dengan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Ya. Ustadz, saat ini jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Sebetulnya apa makna dari prosesi ibadah wukuf ini, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pemirsa News yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berbicara tentang wukuf, maka ada terminologi yang cukup kuat kaitannya dengan ihram, juga dengan Arafah. Yang perlu menjadi catatan pertama kita bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Seperti itu beliau bersabda bahwa inti substansi dari haji itu adalah Arafah. Wukuf ini bahasa Arab, dia satu akar kata juga dengan wakaf. Wukuf artinya berhenti, wukuf artinya berdiam diri sejenak, melepaskan sesaat urusan dunia. Itu makna dari wukuf. Dan ketika berbicara tentang wukuf, maka juga berbicara tentang ihram. Ihram adalah dua helai pakaian yang digunakan oleh jamaah haji ketika berwukuf. Ihram ini juga bahasa Arab, maknanya adalah hal-hal yang diharamkan ketika sudah menggunakan pakaian tersebut. Jadi ketika seorang sudah menggunakan baju ihram, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan, diharamkan. Ketika yang diharamkan dilakukan, maka batal ihramnya. Seperti merusak tumbuh-tumbuhan, membunuh hewan secara sembarangan, kemudian melakukan hubungan suami istri, bahkan laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dalam. Itu larangan-larangan yang diharamkan ketika sudah berihram. Karena ihram artinya adalah pengharaman-pengharaman. Nah, kemudian berwukuf, berdiam diri, menggunakan baju dua helai warna putih, tempatnya adalah Arafah. Arafah itu bahasa Arab artinya mengetahui. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengetahui, menyelami, kemudian banyak berintrospeksi diri, mengevaluasi, maka dia juga akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi intinya wukuf di Arafah dengan berihram adalah renungan, sebuah kontemplasi yang khusyuk, di dalamnya penuh dengan zikir, kalimat-kalimat thayyibah, sehingga esensinya adalah lewat renungan itulah dia akan lebih dekat dan akrab dengan penciptanya. Kalau seorang haji pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, maka ada 3 nilai
yang bisa dia implementasikan dalam kehidupan yang menjadi lebih baik setelah berhaji. Nilai-nilai tahu diri, nilai-nilai rendah hati, dan nilai-nilai ingat mati. Ini 3 hal yang memang harus melekat pada pribadi haji. Makanya orang yang pulang haji itu bukan hanya sekedar dipanggil haji, tapi bagaimana dia betul-betul menjadi pribadi haji yang di dalamnya melekat 4 nilai tadi. Gitu, Mbak. Baik Ustadz, prosesi wukuf ini kan dilaksanakan di Padang Arafah, di tempat atau lokasi pertemuan Nabi Adam dan juga istrinya Hawa. Dilaksanakan di sana, di tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Baik, tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu di satu bukit namanya Jabal Rahmah. Itu juga bahasa Arab, Jabal itu artinya gunung atau bukit, Rahmah itu kasih sayang. Jadi kalau kita lihat secara live banyak yang berwukuf di Jabal Rahmah ya, tempat dipertemukannya kedua hamba Allah itu. Ini pertanda bahwa memang wukuf Arafah dan Ihram itu dengan nilai perdamaian. Makanya apa yang disampaikan oleh khotib tadi di Masjid Namirah di Arafah, bagaimana setiap orang muslim itu ya harus menjaga nilai-nilai perdamaian dengan siapapun. Apapun negaranya, bangsanya, bahasanya. Ini dibuktikan dengan atribut yang disamaratakan ketika berwukuf. Mau siapapun dia, kalau sudah berdiam diri di satu tempat namanya Arafah, pakaiannya sama, serba putih-putih. Artinya di mata Allah semua manusia itu sama. Allah tidak melihat bagaimana wajah, penampilan, bagaimana pakaian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat sama Allah itu adalah hati dan segala amal baik kita. Jadi inti dari wukuf itu adalah menjadi pribadi yang damai. Maka berbicara tentang wukuf, ada seorang ulama yang mengatakan pribadi yang berwukuf itu dia tidak akan larut dalam sedih. Karena sedih itu berarti dia terjebak dengan masa lalu. Pribadi yang berwukuf, dia tidak akan resah, tidak akan gelisah, karena orang yang gelisah terjebak dengan masa depan. Nah, orang yang pribadi berwukuf, dia hidup di hari ini, saat ini, merenungi diri sendiri, sehingga tidak ada sedih dan tidak ada resah, tapi yang ada justru kedamaian dalam hatinya. Itulah kenapa agama kita namanya agama Islam. Yang salah satu maknanya adalah agama yang mengajak pemeluknya untuk menyebarkan kedamaian dimanapun dan dengan siapapun. Itu hakikat dari wukuf di Arafah dengan berihram. Baik, lalu Ustadz, apa saja aktivitas atau ibadah yang dianjurkan dilaksanakan selama prosesi wukuf ini dari siang sampai petang ini, Ustadz? Baik, yang pertama tentunya wukuf itu dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak qashar takdim, zuhur digabung dengan asar. Bahkan setiap khutbah atau setiap khotib yang menyampaikan khutbah itu dianjurkan untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Jadi di sini tidak ada lagi pesan-pesan bernuansa politik, kepentingan sepihak, tidak. Semuanya pesan-pesan rahmatan lil alamin. Mengajak manusia untuk sama-sama bergerak menuju ihdinas siratal mustaqim atau taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, wukuf itu dilakukan dengan khusyuk, tenang, kemudian melepaskan dunia, terutama gadget ya. Betul-betul ini nilai kontemplasi, di mana dari mulai matahari ada di tengah-tengah kita sampai terbenam, tidak ada aktivitas lain kecuali merenung. Pikiran merenung, lisan merenung dengan zikir, kemudian perbuatan juga kita renungi. Apa saja kira-kira dosa, kesalahan, khilaf yang sering kita lakukan. Yang berikutnya, setelah kita wukuf, memperbanyak zikir, istighfar, sholawat, kemudian mendoakan orang-orang yang tercinta. Itulah kenapa banyak ketika orang berwukuf, banyak titipan doa tuh ya. Doain saya ya untuk ini, untuk itu. Karena memang ini satu tempat dan waktu yang betul-betul mustajab. Dan yang berikutnya nanti dalam melaksanakan wukuf ini, seseorang memang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu
perempuan yang sedang haid atau nifas bahkan boleh melaksanakan wukuf. Jadi wukuf ini tetap harus dilakukan syarat mutlak bagi siapapun yang ingin berhaji. Dalam keadaan sakit seperti apapun dia tetap harus berwukuf. Gitu, maka dari itu ada safari wukuf ya Ustadz. Baik Ustadz, kita tahan dulu sejenak Ustadz. Kita akan saksikan situasi terkini di Arafah, Arab Saudi. Ada rekan kami jurnalis senior iNews di sana. Ada Gaib Maruto Sigit. Assalamualaikum Gaib. Bagaimana kondisi terkini prosesi ibadah wukuf di Arafah saat ini? Ya, jadi saat ini saya berada di depan media center dari Kementerian Media Saudi Arabia. Setelah tadi jam 12 jamaah mendengarkan khutbah Arafah dilanjutkan dengan sholat zuhur sekaligus sholat asar bersama-sama. Saat ini jamaah ada sebagian bergerak menuju Masjid Namira untuk melaksanakan ibadah, berdoa, mencurahkan semua isi hati yang mereka rasakan, dan juga sebagian menuju ke Jabal Rahmah untuk melihat sekaligus berdoa juga di sana. Sebagian jamaah lagi berada di depan tenda, kemudian ada yang berada di pinggir jalan untuk berhenti duduk berdoa sambil duduk maupun sambil berdiri. Dan tadi saya dapat informasi ada juga jamaah Indonesia yang tidak keluar tenda, jadi hanya di dalam tenda. Jika mereka yang sudah berusia lanjut atau yang kelelahan, jadi mereka berdoa di dalam tenda. Jadi saat ini situasinya jamaah masih berada di sini sampai nanti mereka mulai bergerak ba'da maghrib. Jadi setelah maghrib mereka akan bergerak menuju ke Musdalifah. Baik, Gaib, kira-kira berapa lama lagi atau berapa jam lagi ibadah wukuf ini dilaksanakan? Jadi sekitar 2-3 jam lagi ada sebagian untuk beberapa jamaah yang bergerak jam 5, ada juga yang bergerak setelah maghrib, kemudian ada juga yang setelah isya, karena tidak mungkin bergerak bersamaan karena sangat padat sekali dan akan ramai sekali. Dan dipastikan di Musdalifah juga nanti akan berdiam diri sampai dini hari, ada yang sampai subuh di tempat yang mungkin lebih sempit dibanding yang berada di Arafah. Nah, jadi sudah dilakukan berbagai macam cara agar tidak bergeraknya bersamaan sehingga terjadi penumpukan dan kemacetan seperti beberapa tahun lalu. Jadi saat ini jamaah sedang melakukan doa di Masjid Namira yang mungkin tidak jauh dari tempat saya berdiri sekarang, dan juga ada yang berada di depan tendanya masing-masing, tenda di Indonesia di Maktab 115, 116 dan seterusnya. Dan sekarang ini jamaah dihimbau untuk menyiapkan diri, menjaga stamina, tidak terlampau banyak bergerak ke sana kemari, karena perjalanan haji belum selesai karena masih cukup panjang. Jadi menjaga stamina untuk tidak membuang-buang energi. Jadi berdoa saja dihimbau untuk di tempatnya masing-masing. Demikian. Baik, Gaib, mengingat cuaca di sana yang sangat panas di atas 40 derajat Celcius, bagaimana dengan kondisi mayoritas jemaah haji Indonesia di sana saat ini? Lalu bagaimana dengan kondisi tenda-tenda di sana dan juga ketersediaan petugas medis di sana? Ya, alhamdulillah untuk ketersediaan air minum dari pemerintah Saudi Arabia sudah menyiapkan air minum cukup banyak. Jadi sepanjang Arafah ini menuju ke arah Musdalifah itu ada truk yang disiapkan untuk air minum yang boleh diambil jamaah secara cuma-cuma. Jadi siapapun boleh mengambil, bahkan ada makanan juga. Jadi itu memudahkan jamaah untuk mengambil air kapanpun mereka ingin minum. Yang kedua, di setiap jalan ini ada air yang dipancurkan ke bawah sehingga jamaah jadi terasa lebih seperti hujan rintik-rintik gitu.
jadi tidak terlampau panas. Kemudian ada juga yang memberikan payung sehingga tidak terlampau terik gitu. Karena kalau kita lama saja di jalan ini, panasnya terasa, handphone kita pun jadi hang ini. Jadi saya khawatir juga kalau nanti tiba-tiba mati berarti udah nggak kuat handphonenya ya. Dan untuk jamaah Indonesia, khusus yang lansia diberikan kekhususan untuk mereka melakukan safari wukuf di Arafah. Baik, terima kasih Gaib Maruto Sigit. Selamat melanjutkan rangkaian prosesi ibadah selanjutnya. Sehat selalu dan semoga mabrur dan berkah ya. Terima kasih Gaib Maruto Sigit, jurnalis senior iNews melaporkan langsung dari Arafah, Arab Saudi. Ya, kita kembali ke Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, ini tadi Ustadz mengatakan bahwa wukuf ini merupakan salah satu rangkaian ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan bagaimanapun kondisi jemaah, maka dari itu ada safari wukuf begitu ya Ustadz. Boleh dijelaskan terkait safari wukuf ini? Jadi wukuf ini ritual yang betul-betul mutlak harus dilakukan bagi jamaah yang sedang berhaji. Tentunya ini menjadi syarat sah yang mutlak ya. Ada seorang jamaah yang mungkin dia sudah jauh di kota, nanti ketika dia di Arafah kemudian dia ikut ke Muzdalifah atau lanjut lagi ke Mina untuk melontar jumroh. Ini satu hal yang tetap batal secara hukum, karena tadi inti haji itu adalah Arafah, berwukuf. Nah, wukuf itu satu hal yang selalu disampaikan oleh para khotib untuk menyebarkan kedamaian di mana-mana. Nah, artinya orang yang berhaji itu adalah orang yang ketika pulang dia dapat secara simbolik atribut namanya mabrur. Mabrur itu diambil dari kalimat al-birru. Al-birru bahasa Arab lagi, dalam kalimat al-birru itu tercangkup semua sifat-sifat kebaikan manusia. Nah, intinya orang yang pulang setelah berhaji dia jadi manusia yang lebih baik. Itulah kenapa wukuf menjadi syarat mutlak. Jadi tidak sah haji seseorang ketika dia tidak ikut wukuf di Arafah, gitu Mbak. Baik, Ustadz, selanjutnya setelah wukuf ini para jemaah haji juga akan langsung bergerak ke Muzdalifah begitu ya untuk menginap di sana, kemudian juga mengikuti rangkaian-rangkaian selanjutnya. Bisa dijelaskan Ustadz terkait rangkaian proses ibadah haji selanjutnya setelah wukuf dan juga maknanya Ustadz? Baik, setelah matahari terbenam maka jamaah mulai bergeser masuk ke Muzdalifah, bersiap-siap mengumpulkan batu yang pada akhirnya nanti akan lempar jumroh di Mina, jumroh ula, wusta, aqabah. Nah, artinya memang dalam hidup ini melawan hawa nafsu setan, karena bagaimanapun alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu kan sudah menjadi fitrahnya manusia ya. Karena jelas manusia ketika diciptakan oleh Allah, Allah sudah titipkan dua kecenderungan tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kecenderungan untuk mengikuti panggilan keburukan dan panggilan kebaikan. Nah, disitulah tuh peperangan antara pikiran dengan hati, antara mata kepala dengan mata hati gitu ya. Itu disimbolkan dengan melempar setan dalam bentuk jumroh di Mina. Nah, ini pertanda bahwa untuk melawan hawa nafsu setan itu kita perlu bekal, kita perlu batu, dan batu itu adalah ilmu. Itu harus dikaji, hanya karena mengkaji itu ya diambil dari mengkaji kan gitu. Bahkan ada dua golongan yang derajatnya selalu Allah angkat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahul ilma derajat. Yang pertama, ternyata tidak cukup dengan iman, tapi orang yang beriman dia tidak boleh berhenti menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah sama dengan kita mempertebal keimanan kita. Nah, mabit di Muzdalifah, bermalam kita mengumpulkan batu, artinya perlu waktu yang tidak sebentar untuk kita membekali diri kita dengan ilmu.
perlu proses. Nah, inilah hikmah di balik Mabit di Musdalifah. Setelah keilmuan kita ada, iman kita ada, ihsan kita ada, barulah di situ kita berperang melawan hawa nafsu setan. Dan ternyata godaan setan yang paling berat itu ya bukan dari luar kita, tapi secara internal. Maka jangan bayangin setan itu ya seperti kutil anak, genderuwo, enggak. Tapi justru keterpanggilan untuk berbuat jahat itulah sebenarnya setan yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas ilmu penjelasan sekaligus siraman rohaninya untuk pemirsa iNewsroom. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langkah Anies Ridwan Kamil dan Kaisang Pangarep untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta semakin mengerucut. Lantas bagaimana peluang mereka di Pilgub DKI Jakarta? Sudah hadir bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik, ada Bang Effendi Ghazali dan juga ada sejarawan Mas JJ Rizal. Selamat malam Bang Effendi dan juga Mas JJ Rizal, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Halo, selamat malam. Baik, saya ingin ke Bang Effendi terlebih dahulu. Di Bang Effendi ada 3 nama yang mencuat, yaitu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan juga Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta. Kalau menurut pandangan Bang Effendi nih, siapa yang memiliki peluang paling besar? Halo Bang Effendi. Halo Bang Effendi, bisa mendengar suara saya Bang Effendi? Baik, kita ke Mas JJ Rizal terlebih dahulu. Mas Rizal, ini kalau menurut Anda nih Mas, bagaimana potensi Anies Baswedan yang dikabarkan akan berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta tahun ini? Wah, Mas Anies bakal cilaka kalau pasangan sama Kenapa Mas cilaka? Ya saja orang Depok kecewa, Kaisang bohong itu udah banyak posternya di mana-mana nggak jadi, apalagi orang Jakarta. Udah kecewa mereka. Tapi yang harus diingat orang Jakarta tuh kritis loh. Mereka pendidikannya tinggi dan dalam periode yang panjang itu menjadi mesin penggerak demokrasi. Dan kita tahu dalam pemilu kemarin Mas Gibran walaupun menang itu kan mendapat tantangan yang besar karena nepotismenya. Ya bisa sukses di tingkat nasional, tapi di tingkat Jakarta, wah bisa cilaka juga nanti. Jadi Mas jangan main cilaka lah. Tapi mungkin nggak kalau menurut Mas Rizal, Anies Baswedan berduet dengan Kaisang Pangarep di Pilkada Jakarta? Ya politik kan bisa macam-macam, capung bisa kawin sama komodo begitu. Itu hal yang mungkin terjadi, tapi itu sesuatu yang konyol kalau capung kawin sama komodo gitu. Jadi komodo jangan main sama capung gitu baiknya. Baik, kalau dari pandangan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali, bagaimana ini melihatnya? Apakah ini hanya gimmick atau bisa mungkin terjadi nih Bang Effendi? Ya, dalam politik segala sesuatu bisa terjadi. Seperti malam ini tiba-tiba warna baju saya dengan warna baju JJ Rizal sama gitu ya. Jadi agak unik juga ini sambil agak santai di hari libur. Tapi saya mau mengatakan 3 hal. Satu, memang semula Safa dan para pemirsa kita agak kurang berharap bahwa Anies Baswedan itu misalnya kembali ke Jakarta. Tetapi bagian yang kedua, ini kan sudah sesuatu yang realistis juga. Untuk mengatakan sama seperti misalnya kalau melihat dari cara pandang yang kritis di Turki misalnya ada pemenang pemilu Erdogan itu ya menang secara nasional, tapi kemudian di kota-kota utamanya itu pihak oposisi yang menang misalnya kita lihat Ankara, Istanbul, Balıkesir, Antalya, Barsa dan seterusnya gitu. Nah poin yang ketiga ini menjadi menarik ketika Kaisang yang semula itu tidak bisa berpartisipasi jadi bisa berpartisipasi karena MA, hampir sama dengan MK, begitu ya. Dan kemudian ditanyakan kepada ayahandanya, jawabannya jangan. Nah nanti kita lihat ini, apakah betul nama-nama yang tadi disebutkan bisa realistis menjadi tampil di Pilkada DKI Jakarta. Sebelum kita lihat siapa yang menang, begitu Safa? Baik, Bang Rizal, kalau tadi kata Bang Effendi kurang berharap kalau Anies Baswedan terjun di Pilkada Jakarta. Kalau dari pengamatan Bang Rizal nih, kalau melihat rekam jejak Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta ini seperti apa?
Ya, dalam sejarah itu kan Jakarta itu suka disebut sebagai RI 3, walaupun akan pindah ibu kota dan nggak akan jadi daerah khusus ya. Bukan daerah khusus lagi gitu ya, tapi tetap daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta ya, dan artinya posisi RI 3-nya itu masih kuat gitu. Jadi ya menurut saya itu jabatan yang sangat prestis ya. Jadi walaupun nanti akan dan menurut saya menarik ya karena ada undang-undang tentang kawasan aglomerasi begitu ya. Jadi ada situasi dan atmosfer baru yang saya pikir tantangannya jauh lebih besar. Nah, Bang Effendi, kalau dari 3 nama yang muncul antara Anies, Ridwan Kamil dan juga Kaesang, ini kira-kira mana yang peluangnya paling besar? Oh, sebelum itu saya mau mengatakan kepada JJ Rizal di tetangga kita yang agak banyak di Depok, itu walaupun statusnya daerah khusus Jakarta, tapi mengingat misalnya IKN itu kan belum sepenuhnya bisa berfungsi dengan baik lah ya. Artinya kan baru pada tahap permulaan, jadi semua pejabat yang berkantor di IKN pasti akan lirik-lirik Jakarta juga tetap itu. Paling tidak 1 tahun pertama. Nah, balik ke pertanyaan Safa. Coba kita pikirkan bersama ya, kenapa ketika Persib kemarin menang ya, juara championship dari Liga 1, kita tidak melihat munculnya wajah Ridwan Kamil ataupun wajah Pak Erick Thohir di situ misalnya. Itu menjadi menarik karena mereka serius akan masuk ke DKI Jakarta begitu. Dan ketika masuk ke DKI Jakarta, Anda harus membayangkan bahwa Anies itu sudah punya rekam jejak, relatif hampir menang dalam Pilpres di DKI Jakarta. Ditambah Anies itu pasti jauh lebih dekat dengan Persija ketimbang Ridwan Kamil yang diidentikan dengan Persib Bandung misalnya. Saya mau agak santai di hari-hari libur ini ya. Tapi itu sesuatu yang real loh, Safa. Coba Anda bayangkan fenomena terakhir. Ada yang serius mau masuk Jakarta, tapi tantangannya real. Berdasarkan sejarah nih, ada JJ Rizal. Bagaimana misalnya Jakarta identik juga dengan Persija dan bagaimana konteksnya dengan Persib Bandung misalnya. Baik. Kalau menurut pandangan Bang Rizal ini bagaimana dari 3 nama tersebut mana yang paling cocok untuk maju di Pilkada Jakarta atau memimpin Jakarta nantinya? Namun kita tahan dulu sejenak, Bang Effendi dan juga Mas Rizal serta pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa, bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali dan juga sejarawan ada Mas JJ Rizal. Mas Rizal, secara historis sebetulnya Jakarta ini membutuhkan sosok pemimpin yang seperti apa sih Mas? Dan apakah kriteria tersebut ini ada pada Anies Baswedan, Ridwan Kamil atau Kaesang Pangarep, nama-nama yang kini mencuat ke publik? Ya, kita semua sudah tahu ya bahwa tantangan Jakarta tuh kompleks ya, dan tiap zaman punya tantangan zamannya masing-masing, dan kita harus tahu bahwa siapa yang patut dipilih sebenarnya dan mana yang tidak patut dipilih. Mungkin saya pikir orang Jakarta tuh cukup punya pengetahuan dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini dan itu bisa menjadi pegangan menurut saya yang penting. Kita bukan bertanya potensi, kita tahu orang yang berpotensi, tapi kita harus lebih tahu mana orang yang berpotensi tidak kita pilih, itu saja menurut saya. Jadi siapa nih kira-kira, Mas Rizal? Kalau menurut saya kan waktunya masih panjang ya, masih sampai Agustus ya, tanggal 24 ya. Jadi kita tidak bisa menyebut 3 nama ini, masih ada nama-nama lain yang mungkin akan menimbulkan keajaiban baru gitu, dan harapan baru. Tapi dari 3 nama ini kan kita tahu yang nggak berhak dipilih. Tapi minimal kalau dari kompetensi dan juga rekam jejak setelah melihat Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan juga Kaesang Pangarep, bagaimana nih Mas Rizal? Ya itu saya bilang, semua kita sudah tahu rekam jejaknya masing-masing, karena itu pikir yang terpenting yang kita pegang itu adalah siapa yang berhak kita pilih dan berhak tidak mendapat perhatian dari kita, apalagi kita pilih gitu. Baik, kalau dari kriterianya seperti apa nih yang paling cocok memimpin Jakarta ke depan? Yang melalui cara-cara yang demokratis lah, yang adil. Kan ada yang jalannya nggak adil dan tidak demokratis. Baik, yang melalui cara-cara yang demokratis begitu ya, baik? Karena ini kan acara demokrasi kan. Oke. Baik Bang Effendi, ini nama demokrasi ya Gaber. Baik Bang Effendi Ghazali, ini nama Kaesang Pangarep tiba-tiba muncul di bursa
calon kepala daerah di Jakarta. Tanggapan Anda, Bang Effendi? Oh iya, saya mungkin agak sealiran dengan JJ Rizal dan para pemikir akademisi dan pemikir demokrasi ya. Jadi kalau cuma disebut 3 nama itu pada sore atau malam hari ini, tentu kita membayangkan Kaisang akan tampil sebagai wakil gubernur ya. Iya. Saya nggak bisa membayangkan kalau dia tampil sebagai calon gubernur gitu. Wah itu bisa agak iya, saya boleh bilang lah pada sore hari ini agak kacau Jakarta kalau dia tampil sebagai calon gubernur. Nah, kalau tampil sebagai calon wakil gubernur seperti tadi yang dibayangkan, maka tentu akan ada yang mengatakan ini melalui proses pembukaan yang demikian khusus pada keputusan MA ya, yang tentunya sekarang masih berhadapan antara lain dengan KPU sendiri saya dengar. Belum nanti kalau dikonsolidasikan dengan DPR. Tapi anggaplah itu lolos, maka kita bisa melihat nama-nama lain seperti yang tadi disebutkan oleh Bang JJ Rizal, serta tentunya juga ada di perhatian para pemirsa kita. Tentu Anies katakanlah sedang mencari wakilnya. Nah, pada bagian lain, kita dulu mendengar nama Budi Jiwandono juga yang akan kemungkinan berpasangan dengan Kaisang kalau Kaisang jadi maju. Lalu ya Ridwan Kamil dengan Kaisang gitu. Nah, salah satu yang saya ingin sampaikan itu adalah aspek budaya malah tadi Bang JJ Rizal ya. Jadi bukan hanya pada konteks pertanyaan ekonomi politik secara menyeluruh, tapi ada masalah budaya juga. Dalam minggu-minggu ini kita sedang euforia sepak bola kan. Anda harus memikirkan kalau misalnya Kang Ridwan Kamil maju, itu ada jarak psikologis yang cukup besar loh yang harus diatasi antara pendukung Bobotoh ya, Viking itu atau Viking dengan Persija misalnya Macan Kemayoran, itu salah satunya. Tapi kalau dikatakan pada hari ini siapa yang punya rekam jejak, pasti Anies Baswedan. Tentu tergantung dari wakilnya siapa nanti. Bahwa Ridwan Kamil adalah calon yang kuat, tentu demikian pula. Apalagi kalau misalnya masih bisa berlaku campur tangan yang agak dalam seperti pada konteks di Pilpres ya, yang kemudian dikaitkan dengan katanya bantuan beras dan lain-lain masih terus berlanjut sampai Desember. Artinya ini bukan mendahului seakan-akan nanti ada hal-hal seperti itu, tapi maksudnya kita tentu berharap Jakarta ini menjadi pusat perhatian dari seluruh mata nasional maupun internasional. Tentunya pemilunya jauh lebih demokratis daripada yang bisa kita bayangkan lah gitu. Baik. Jadi kalau dari kacamata kebudayaan ini sepertinya Bang Effendi agak meragukan Ridwan Kamil untuk maju ke Pilkada Jakarta begitu ya. Kalau tanggapan Mas Rizal bagaimana nih Mas? Ya secara kultural historis memang Anies tuh punya background kultural historis dengan Jakarta yang lebih kuat dari Ridwan Kamil tentu. Tapi Jakarta sekali lagi adalah dia kuali adukan begitu ya. Kota gado-gado, mana setiap orang itu dari mana asalnya dia bisa mengorbit dan menjadi orang Jakarta dan belajar menjadi Indonesia. Jadi buat saya sebenarnya urusan kultur historis itu bisa diselesaikan gitu, asal kita tahu bahwa konteksnya Jakarta ini kota gado-gado. Tapi persoalan terbesar adalah menurut saya kultur demokrasi yang harus dijagain karena kita lagi krisis kultur itu sebenarnya. Jadi Jakarta tuh kota juang, tempat Republik Indonesia itu lahir, di sini kita diproklamasikan dan kita memilih republik basisnya demokrasi. Jangan sampai kita kecolongan di Jakarta demokrasi kita, kata Bung Hatta. Baik, kemudian Mas Rizal, seseksi apa sih Pilkada Jakarta ini diikuti atau diperebutkan oleh berbagai pihak yang katanya juga bisa menjadi batu loncatan untuk nantinya mengikuti Pilpres di masa mendatang? Ya, saya pikir seperti Bang Effendi tadi katakan, untuk beberapa tahun ke depan Jakarta masih memegang peranan sentral ya, dan saya pikir masih menjadi kawasan khusus. Kekhususannya itu yang menurut saya bisa menjadi jalur khusus juga bahwa buat siapapun dari RI 3 menjadi RI 2 atau RI 1 itu kan dalam sejarah selalu disebut gitu, Gubernur Jakarta adalah RI 3 begitu. Dia dekat sekali dengan presiden dan wakil presiden kayak Gigi sama Gusi begitu. Jadi memang pesona Jakarta sebagai ibu kota walaupun berpindah dia tidak akan pudar.
dia akan tetap kuat. Dan kalau melihat undang-undangnya yang baru juga menurut saya peran sentralnya juga sangat kuat begitu ya, sebagai ibu kota ekonomi, pariwisata, dalam konteks ini budaya. Jadi menurut saya siapapun yang main di Jakarta itu punya peluang untuk main di tingkat nasional. Baik. Pertanyaan yang sama untuk Bang Effendi Ghazali, silakan Bang. Kemudian yang terakhir juga nih Bang Effendi, apakah sudah bisa dalam tanda kutip meramalkan kira-kira berapa poros nantinya di Pilkada Jakarta yang akan ikut berkontestasi? Safa dan para pemirsa, tentu saja kita tahu Bang Anies misalnya ya, itu sudah coba maju memanfaatkan apa yang pernah dia buat untuk Jakarta dan ternyata belum berhasil. Salah satu alasannya adalah persis seperti yang disampaikan oleh teman kita akademisi dan sejarawan JJ Rizal bahwa ayo dong demokrasinya ditegakkan sedemikian rupa dan kita tidak mau kehilangan itu di kota juang yang bernama Jakarta ini gitu ya. Nah, karena itu saya merasa bahwa pada hari-hari ini masing-masing pihak tentu sedang berencana untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, berapa poros yang akan muncul. Karena belum ada satu partai pun yang bisa langsung ya dengan memegang golden ticket untuk maju seorang diri gitu. Sekalipun PKS masih butuh 2. Nah, dalam bagian lain kita melihat bahwa jangan juga punya pikiran bahwa kemenangan di tingkat nasional bisa langsung berarti sedemikian rupa di Jakarta gitu. Karena kita tahu Jakarta ini relatif setidaknya ya tingkat pendidikan serta kemudian juga bagaimana dekatnya dengan media mainstream maupun dengan media sosial itu jauh lebih terlihat ya, jauh lebih kritis. Nah, karena itu saya rasa perkembangan membentuk poros ini masih sangat cair, ditambah lagi dengan seperti yang kita diskusikan dari awal, apakah Kaisang memang maju dan kalau maju apakah betul berpasangan dengan Ridwan Kamil, karena itu akan membawa konsekuensi tertentu dalam konteks demokrasi kita. Dan di bagian lain tentu ada persoalan politik, ekonomi, perlinsos serta juga masalah budaya tadi. Bahkan sampai sekitar 27 November itu sepak bola kita sedang hangat-hangatnya. Kalau Anda tahu sejarah misalnya rivalitas antara Persija dengan Persib itu suatu yang sangat berbeda juga. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, dan juga Mas JJ Rizal, sejarawan, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu.